Jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA, wajib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction dua video dari Buya Yahya dan Gus Fuad Pleret. Ya, jadi mereka berdua ini nih beda pandangan tentang nasab ya, tentang DNA. Namun yang sangat disayangkan dari mereka berdua ini adalah mereka saling omongin dengan bahasa yang ya sangat nggak pantas sih dikeluarkan oleh orang yang dianggap ahli ilmu bagi kalangan mereka. Bagaimana kita akan lihat dan kita akan komentari nanti ya. Kita akan lihat dari Buya Yahya dulu ya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Oke teman-teman, itu video pertama ya. Video pertama tentang Buya Yahya yang mengomentari syarat untuk menentukan nasab itu adalah tes DNA. Yang sangat ramai sekali ini di kalangan para aktivis yang kebanyakan tidak suka dengan para habaib ya. Jadi mereka itu tuh pengen para habaib itu dites DNA agar diketahui benar atau enggak sih keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung lihat video yang kedua ya. Nanti kita akan komentari dua-duanya. Ini ada pertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya, yang tidak cocok dengan saya Agil Sirot. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah, Buya Yahya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Kemudian apakah Buya Yahya itu kura-kura dalam perahu atau gimana gitu. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan ini logikanya. Nasab kan ditentukan oleh pernikahan. DNA-nya sama kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini. Entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente?
selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA itu di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA. Gimana sih? Jadi yang anu lah, yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu penting, tapi logika itu harus dipakai. Gitu loh. Karena Islam itu untuk sampai hari kiamat. Semua perkembangan kehidupan manusia, antropologi, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lain, itu harus dipakai untuk apa itu menguatkan Islam. Gitu loh, jangan tes DNA nggak ada, husnudon. Iya, kalau orang nggak ngaku nggak apa-apa. Kan kaidahnya siapa yang mengaku-ngaku, dia harus membuktikan pengakuannya itu. Jadi mana-mana ngaku membawa darah Rasulullah, ya tes DNA dong. Dan nggak berani kan? Iya. Dan garis nasabnya pun terputus kan? Coba itu sampai hari ini tes apa itu statementnya penemuannya Kiai Maduddin Osman. Apa ada yang bisa membantah? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari video pertama, tes DNA bisakah untuk menentukan nasab, itu Buya Yahya. Jadi Buya Yahya ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi Buya Yahya ini kayak nasab itu tuh kalau di dalam Islam tuh berbeda dengan di luar Islam gitu. Maksudnya garis keturunan. Karena di dalam Islam itu tuh memang kompleks. Saya setuju dengan Buya Yahya ya kalau masalah penentuan nasab itu kayak gini aja. Yang sudah satu keluarga saja teman-teman, satu keluarga gitu ya. Satu keluarga dan ada ayah, ada ibu, kemudian punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu murtad. Otomatis nasabnya terputus, tidak mendapatkan warisan. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan warisan dan dia bukan lagi menjadi bagian dari zuriyah. Itu sangat ilmiah kalau dilihat dari pembahasan Buya Yahya. Akan tetapi kata kurang ajar yang itu yang digarisbawahi oleh orang-orang. Kok bisa kalau kita minta tes DNA itu dianggap kurang ajar? Nah, kalau seumpamanya Anda saja, seumpamanya Anda punya anak. Anak itu tuh real tuh punya Anda yang sejak kecil merawatnya, kemudian dilahirkan oleh istri Anda gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Itu kayaknya bukan anak kamu. Terus lagi bilangnya, ayolah tes DNA ini kayaknya bukan anak kamu deh. Terus kamu sebagai bapaknya atau sebagai ibunya yang tahu benar-benar kalau dia itu keluar dari perut kamu gitu ya. Kemudian ada orang lain mengatakan, ayo ini bukan anak kamu ya, ayo tes DNA. Dengan kata keraguan atau meragukan seperti itu sebuah penghinaan. Maka ya kalau seumpamanya Buya Yahya mengatakan kurang ajar sih tepat. Tapi ya kali keluar dari mulut seorang ulama gitu ya kata kurang ajar gitu ya. Tapi masih positif lah kalau dinilai dari tingkatan bahasa yang tidak baik gitu ya, kata kurang ajar itu. Maksudnya dia tuh kurang diajarin kayak gitu. Orang-orang yang meragukan apa yang sudah menjadi ketetapan. Kayak gitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi si Gus Fuad ini mengklaim bahwa Buya Yahya ini nggak pakai logika. Terus dia bilang Buya Yahya ini semestinya bertobat katanya itu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari keilmiahan bahasa dan pembahasan, Buya Yahya lebih ilmiah kalau dilihat dari situ ya. Karena yang saya lihat dari videonya Gus Fuad ini nih kebanyakan nalarisasi gitu ya teman-teman, nalarisasi.
naturalisasi, apalagi dia mewajibkan tes DNA lah, segala macam. Kalau orang udah memiliki buku nasab, dia sudah diteliti nasabnya, ya udah jelas gitu ya. Tapi kalau si Gus Fuad ini katanya wajib tes DNA, segala macam lah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sebuah penghinaan sih kalau ada orang yang datang tiba-tiba ke Anda kemudian mengatakan ini bukan anak Anda, terus kita lagi yang disuruh membuktikan kalau itu bukan anak Anda gitu ya. Kita yang harus membuktikan, kita yang harus tes DNA. Harusnya orang yang menuduh mereka bukan zuriyah Nabi itu yang harus membuktikan apa faktanya yang jelas, yang realita. Kayak di sini Gus Fuad mengatakan seumpamanya Habib tidak terbukti sebagai zuriyah Nabi. Itu kan kajian mereka, belum lagi di kajian orang lain. Gitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mereka ini sesama aswaja. Gus Fuad aswaja dan Buya Yahya juga aswaja. Cuman kebiasaan mereka ini ketika berbeda pendapat atau berbeda argumen, mereka tuh kayak nggak saling kenal gitu ya. Kayak nggak saling kenal dengan bahasa-bahasa yang keluar. Jadi hal yang seperti ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi di kalangan orang-orang salafi. Karena orang-orang salafi menyampaikan apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang ada di hadis, pandangan para ulama. Kalau mau terima silakan, kalau nggak mau terima that's fine gitu ya. Tidak ada harus memaksakan. Kalau kayak gini kan Buya Yahya memaksakan kehendaknya, Gus Fuad memaksakan kehendaknya. Jadi orang yang nonton itu tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka berdua ini belum dewasa, gitu aja. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja reaction kita kali ini teman-teman tentang Gus Fuad dengan Buya Yahya yang sesama aswaja tapi berantem. Oke, kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.